كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang hukum seputar kubur. Akhir dari pembahasan kita yaitu hukum mengusap-ngusap kubur. Jazakallah khair. Apakah dengan tangan ataukah dengan badan ataukah dia menciumnya? Adapun malam ini pembahasannya itu lebih khusus, ya, hukum memegang. Kalau tadi sebelumnya mengusap-ngusap, sekarang memegang dengan tangan ketika dia mengucapkan salam. Ya, dia datang ke sebuah kuburan, kemudian dia pegang misalnya batu nisannya, Assalamualaikum ya ahlad diyar, ya, minal mu'minina wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahikun, nas'alullahu lana walakum wal afiyah. Atau salam dengan bentuk yang lainnya, dia pegang, bukan dia usap-usap. Apakah ini perkara dibolehkan ataukah tidak? Ya, telah terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama dan telah teriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah dengan dua riwayat. Riwayatul ula, riwayat yang pertama, Imam Ahmad berpendapat annahu la ba'sa bil lamas al-qabr inda ziyarati wassalamu alaih. Tidak ada masalah seseorang memegang kuburan ketika dia mendatangi kuburan dan mengucapkan salam kepadanya. Dan riwayat yang lain kata Imam Ahmad disunnahkan, ya, memegang kuburan itu setelah jenazahnya dikuburkan. Ya, ini riwayat yang datang dari Imam Ahmad. Adapun dalilnya, mereka berdalilkan dengan anna ziyarata lil mayyit jariyatun majri ziyaratul hayy. Mendatangi mayit itu sama seperti kita mendatangi orang yang hidup. Ya, inilah qiyas yang banyak dibangun oleh sebagian muslimin. Ya, dia mendatangi kuburan dikhususkan di hari raya. Kenapa? Karena di hari raya kita saling ziarah. Ya, di hari raya kita datangi orang tua kita, kita datangi kerabat kita. Nah, begitu juga ketika mereka sudah meninggal, kita juga mendatangi mereka di kubur-kuburnya. Ya. Walihada yustahab ayusallim alal mayyit inda qabrihi. Oleh karena itu disunahkan seseorang mengucapkan salam kepada si mayit di sisi kuburannya, sebagaimana disunahkan untuk kita mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang yang hidup. Nah, kita menjawab, mengucapkan salam kepada si mayit ini bukanlah qiyas yang dibangun ketika orang yang hidup kita mengucapkan salam. Tapi mengucapkan salam kepada orang yang telah wafat datang nas tersendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti
apa yang saya sebutkan tadi, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Atau seseorang ketika dia mendatangi makam Rasulullah, dia berkata Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar. Ini bukan dibangun ya di atas qiyas kalau orang yang hidup kita mengucapkan salam, tapi orang meninggal juga kita mengucapkan salam, bukan. Ini datang dalil tersendiri. Nah, ketika ini datang dalil tersendiri, tidak bisa kemudian seseorang melebarkan permasalahan. Ya, dia tetap harus berhenti bagaimana dalil tersebut datang. Iya. Nah, mereka mengkiaskan memegang kuburan itu kias kepada orang yang masih hidup kalau kita bertemu berjabat tangan dengannya. Ya, tidaklah seseorang berjabat tangan kecuali di situ akan berjatuhan dosa-dosa. Iya. Nah, kemudian dikiaskan fajaza ayustahab massa qabrahu li'annahu fi ma'nal musafahah. Nah, demikianlah kemudian mereka mengkias bolehnya kita bahkan disunahkan mengusap memegang kuburan, itu maknanya seperti kita berjabat tangan dengan orang yang hidup. Iya, dan ini disebutkan di dalam kitab Wat Tamam di jilid yang pertama di halaman 266. Dan juga disebutkan dalam kitab Al-Furu' di jilid yang kedua di halaman 300. Maka kata Syekh, wa yujab an hadhil istidlal. Dan dijawab ya pendalilan mereka tadi, bi anna hadzal qiyas qiyasun dha'ifun ba'id. Ini merupakan qiyas yang lemah dan sangat jauh. Fa kaifa yakunu masal qabri fil ma'na al-musafahah? Bagaimana dikias menyentuh kuburan, memegang kubur, dikiaskan seperti kita berjabat tangan. Ini merupakan kias yang sangat jauh. Thumma innal mayyit, sesungguhnya orang yang mati itu tidak bisa dikiaskan dengan orang yang hidup. Ya, wa umurul akhirah, dan perkara-perkara akhirat itu tidak bisa dikiaskan dengan perkara-perkara dunia, karena itu tidak ada sisi keserupaannya. Memang benar, kita tidak mengingkari orang-orang salihin, wali-wali Allah, orang-orang yang mereka berguguran di jalan Allah, mati syahid, mereka itu hidup dalam kubur mereka. Ya, sebagaimana ayat yang sudah sering kita sampaikan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan pernah engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang mereka mati di jalan Allah, mereka itu mati, tidak, mereka hidup. Hidupnya mereka adalah hidup barzakhiyah. Hidupnya mereka adalah hidup ya alam kubur, bukan hidup alam dunia. Faham ya? Jadi tidak bisa kehidupan mereka itu dibawa kepada kehidupan dunia ini. Kenapa saya katakan nggak bisa? Ya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap mereka memiliki permasalahan, ya, selalu mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah masih hidup. Iya. Banyak hal, dan sebagian halnya telah kita sebutkan di majelis kita. Terjadi perselisihan di antara Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan salah seorang sahabat di dalam membaca surat Al-Furqan. Pada waktu itu ada seorang imam, dia membaca surat Al-Furqan dalam solatnya. Kemudian apa yang dibaca oleh sahabat tadi berbeda dengan apa yang dihafal oleh Umar. Sampai-sampai Umar ingin menarik ya rida selendang laki-laki ini supaya dia membatalkan solatnya. Nah, selesai solat, Umar bin Khattab menegur sahabat ini, yang kemudian mereka menghakimi perkara mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hampir dalam semua keadaan, setiap ada permasalahan mereka kembalikan kepada Rasul. Tetapi setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang para sahabat adalah orang yang paling mengerti tentang ayat yang saya baca tadi. Para sahabat orang yang paling faham apa makna dan maksud hidup di alam barzakhiyah. Mereka yang lebih faham. Tidak pernah mereka mendatangi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perselisihan di antara mereka. Banyak sekali perselisihan yang terjadi. Iya, setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ingin memerangi orang-orang yang mereka tidak membayar zakat pada waktu itu. Iya, beliau ingin perangi. Siapa yang tidak membayar zakat diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Abu Bakar, bagaimana engkau memerangi orang-orang yang mereka telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Bukankah aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka semuanya mengucapkan tauhid la ilaha illallah? Apa dijawab oleh Abu Bakar? Ya sudahlah, daripada kita ribut-ribut, ayo kita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di makamnya. Ya Rasulullah, ini kan saya terjadi perselisihan sedikit antara saya dengan Umar. Kira-kira mana yang benar ya Rasulullah? Ada enggak? Enggak ada. Tapi di masa hidupnya, apapun masalah yang terjadi antara para sahabat, selalu Rasulullah dijadikan sebagai hakim. Rasulullah mereka datangi, ditanya, "Ya Rasulullah, ini begini, ini begini, ini begini. Bagaimana ya Rasulullah?" Nah, ketika Rasulullah meninggal, enggak ada para sahabat mendatangi makam Rasulullah. Berarti para sahabat memahami apa? Apa yang mereka fahami? Kehidupan duniawiyah itu berbeda dengan kehidupan barzakhiyah. Kalau setentunya sama antara kehidupan dunia dengan kehidupan barzakhiyah, mereka pasti akan datang kepada Rasul sebagaimana mereka mendatangi Rasul ketika Rasulullah masih hidup. Dan sebagai penguat, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada waktu itu sedang berkhutbah. Iya. Dan tidak turun hujan pada waktu itu di kota Madinah. Apa kata Umar bin Khattab? Iya, dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau berdoa kepada Allah, ya, turun hujan untuk kita. Ketika Rasulullah masih hidup. Adapun hari ini Rasulullah telah meninggal. Iya, apakah ada Umar bin Khattab berkata, "Qum ya Abbas, bangun. Itu kan ada makamnya Rasulullah. Coba kamu datang kepada makamnya Rasul, bilang sama Rasulullah agar beliau berdoa untuk kita, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan." Ada enggak? Enggak ada. Justru kata Umar bin Khattab, "Qum ya Abbas, bangun wahai engkau Abbas. Berdoalah dan mohonlah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kita." Iya. Nah, bersama dengan itu, tidak ada satupun para sahabat yang protes. Sebentar Umar, sebentar. Umar, kamu faham enggak dengan firman Allah? "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun." Jangan pernah engkau menyangka bahwasanya orang-orang mati di jalan Allah mereka itu mati, tapi mereka hidup. Mereka hidup Umar. Ngapain ente suruh Abbas berdoa? Suruh datang kepada makam Rasul. Enggak ada. Tidak ada satupun para sahabat yang protes dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bersama dengan itu para ulama mengatakan ijma seluruh sahabat Nabi, ya, terlarangnya meminta kepada kubur. Dilarangnya apa? Meminta kepada kubur. Kalau seandainya itu hal yang dibolehkan, makam Nabi ada di depan mereka. Qum ya Abbas, bangun wahai engkau Abbas, minta sama Nabi agar Rasulullah meminta turunkan hujan kepada kita. Tapi ini tidak terjadi. Bisa difahami ya? Jadi tidak bisa dikias kehidupan duniawiyah kemudian dikias kepada kehidupan barzakhiyah. Ketika di dunia kita bertemu dengan orang kita berjabat tangan, nah ketika kita mati walaupun kita nggak langsung berjabat tangan, ya setidaknya kita peganglah batu kuburannya. Nggak bisa dikias dengan yang seperti ini. Ini adalah berhenti di mana dalil itu berhenti. Perkara ini kita berjalan di mana dalil itu berjalan. Jangan ditambah-tambah. Dan kita telah menukilkan pada pertemuan yang lalu ucapan Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahumullah
terjadinya kesyirikan di muka bumi ini, terjadinya banyak kekufuran di muka bumi ini, terjadinya penyimpangan-penyimpangan agama ketika mereka suka mengkias-kias sesuatu yang bukan pada tempatnya. Iya, kita tidak mengingkari adanya kias dan sudah sering sekali kita sampaikan di pengajian kita. Tetapi ketika disebutkan kias yang tidak nyambung, kias yang tidak nyambung, ketika kita menyampaikan sesuatu perkara tentang perkara riba, ya tidak boleh kita pinjam uang, ya tidak boleh membeli barang, nanti kan didenda. Nah ketika didenda, inilah ribanya, ini riba jahiliyah. Wa ilam tuaddi terbah, ketika engkau tidak membayar hutang yang telah jatuh tempo, maka aku mengambil keuntungan dari waktu keterlambatanmu. Setiap kita mendatangkan hadis Rasulullah tentang haramnya riba, selalu dikias, loh PLN itu gimana? Hah? PLN gimana? Kamu nggak bayar listrik terus nggak bayar didenda. Bagaimana Anda mengkias sesuatu hukum yang datang dari Nabi SAW dengan perbuatan PLN? Faham? Bisa difaham ya? Ini sesuatu yang nggak nyambung. Ini sesuatu yang tidak nyambung. Jadi sekarang PLN-nya yang ikut hadis Nabi, bukan hadis Nabi diikutkan ke PLN. Ngerti ya? Jadi hadis Nabi yang PLN itu dibawa kepada hadis Nabi, bukan hadis Nabi dibawa ke PLN, repot jadinya nanti. Jadi PLN itu jadi lebih besar daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difaham ya? Atau dikias lagi kepada kepada internet. Kalau tidak bayar internet tanggal sekian, denda. Iya. Jadi setiap kita bicara masalah kias, ya, berbicara dalam masalah riba, selalu riba itu jadi halal gara-gara apa? Kalau kita pakai wifi di rumah, kau nggak bayar selewat sekian bulan, denda. Ini wifi kamu bawa kepada hadis. Ternyata sistem wifi-nya sistem yang keliru, sistem yang salah, harus diubah. Ya bukan hadis Nabi yang jadi berubah. Jadi jangan dibalik-balik. Jangan dibalik-balik. Iya, ucapan sahabat saja ketika bertentangan dengan perbuatan atau ucapan Rasul, ucapan sahabat itu harus disingkirkan. Ucapan Nabi harus dikedepankan. Iya, yushiku an tanzila alaikum hujaratun minas sama. Aqulu qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qaulu Abi Bakar wa Umar. Hampir-hampir batu-batu dari langit tersebut jatuh mengimpit kalian. Aku mengucapkan ucapan Nabi, kalian berkata, telah berkata Abu Bakar, telah berkata Umar. Umar saja, Abu Bakar saja sudah dijamin masuk surga. Ketika berhadapan dengan ucapan Nabi, ucapan Abu Bakar dan Umar harus digeser. Ini kok bisa ucapan Nabi digeser, wifi-nya diambil? Gimana coba kira-kira? Bisa difahami ya? Nah, kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh Qurtubi rahimahullah, wabil jumlah fa ahwalul maqabir wa ahluha ala khilafi adatil ahli dunya fi hayatihim falaysa tuqasul ahwal akhirah ala ahwali dunya wa hadha la khilafa fi. Iya, disebutkan oleh Qurtubi, kesimpulannya keadaan orang-orang yang ada dalam kubur, ya, itu berbeda dengan adat atau kebiasaan orang yang hidup di dunia. Antum nggak makan 1 hari 3 kali atau 3 hari nggak makan nggak minum, antum bisa sakit nggak? Sakit nggak? Sakit. Lah orang mati sudah bertahun-tahun mati, pernah antum kasih makan? Ada dikasih minum orang dalam mati dalam kuburan? Hah? Ada nggak dikasih minum? Hah? Nggak ada kan? Jadi secara adat, secara tabiat, secara akal saja kita sudah bisa menimbang kehidupan orang yang ada dalam kubur itu berbeda dengan kehidupan orang yang ada di dunia. Ditimbun dengan tanah, bisa bernafas enggak? Nggak bisa bernafas. Karena memang kehidupan mereka adalah kehidupan yang berbeda. Jadi kalau mau dipasang CCTV yang paling canggih dalam kuburan, dipasang pendengar, tetap nggak terdengar apa-apa. Yang terlihat adalah bagaimana pergerakan mayit tersebut berubah jadi yang jasad utuh berulat, kemudian menjadi tulang, kemudian menjadi tanah. Itu yang nampak. Iya. Ada riwayat yang disebut oleh Rasulullah, setiap orang yang mati dia akan terduduk, dia akan duduk sampai mati. CCTV yang paling terang pun nggak kelihatan dia duduk.
Karena kehidupan kita sudah berbeda dengan kehidupan mereka. Bisa difahami, suara apapun nggak kedengaran. Ya, disebutkan ada ular dalam kuburan, yang ular tersebut memiliki sekian kepala, yang kemudian setiap kepala tersebut mematuk orang yang ada dalam kubur. Antum pasang CCTV nggak kedengaran, nggak kelihatan. Karena memang kehidupan mereka berbeda dengan kehidupan dunia. Iya, ini harus difahami. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Falaysa tuqas ahwalul akhirah ala ahwali dunia. Sehingga tidak bisa dikiaskan kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Wa hadza la khilafa fi, kata beliau. Dan ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama Islam. Ya, dan ini disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab Tadhkirah di halaman 109. Ya. Kemudian thumma inna hadzal qiyas muqabilul bis-sunnah at-tarkiyah min Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yunqal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min ashabihi wala baqiyatis salaf hadzal amal wa ma'lumun anna tarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnatun kama anna fi'lahu sunnatun wa dzalika idza wajada muqtada wa intafal mani'. Kemudian kias yang dibangun tadi ya, ketika diperhadapkan dengan sunnah at-tarkiyah dan Nabi SAW tidak melakukannya, ini menjadi sunnah. Rasulullah pergi ke kuburan enggak? Pergi. Iya. Ketika Rasulullah ke kuburan, apakah dilihat oleh para sahabatnya? Dilihat oleh para sahabatnya. Apa yang dibuat oleh Nabi dilihat oleh para sahabatnya. Ya, jangankan urusan ibadah yang besar. Ya, ziarah kubur adalah ibadah. Ya, seperti yang telah saya sampaikan, Rasulullah buang hajat membelakangi kiblat itu pun ternukil kepada kita. Kata Ibnu Umar, raqaitu ila baiti Hafsah. Aku naik ke rumah Hafsah. Wa ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang hajat membelakangi kiblat. Rasulullah beol, ternukil kepada kita. Ini kan urusannya urusan toilet, urusan tertutup. Ini apalagi beliau lakukan di hadapan orang banyak. Bisa difahami ya? Jadi antum pegang kaidah penting. Iya, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umatnya pasti Rasulullah akan menjelaskannya. Apakah penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh para sahabat? Atau kalau tidak ditanya oleh para sahabat, Allah yang akan mewahyukan kepada Rasul untuk menyampaikannya. Dan tidak ada satupun perkara yang terlupakan dalam syariat ini. Pasti akan ternukilkan. Iya, sebagaimana hadis yang sering kita sampaikan, ketika Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar, Rasulullah bertakbir. Sakata hani'atan, beliau diam sejenak. Kemudian setelahnya beliau membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim ila akhir al-Fatihah. Iya. Selesai salat, para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, tadi kan antum bertakbir. Nah, setelah bertakbir, antum tadi diam. Apa yang antum baca tadi ketika diam?" Ditanya. Sesuatu yang tersembunyi, yang enggak nampak, ditanya oleh para sahabat Nabi, "Apa yang kau baca ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya ila akhir doa iftitah." Iya. Dan juga dalam kasus yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat, kemudian beliau berkata, "Al'anaka bi la'natillah." Aku melaknat engkau dengan laknatnya Allah. Selesai salat, "Ya Rasulullah, kami enggak pernah mendengar engkau membaca ini ya Rasulullah." "Ya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa engkau baca ini?" Kemudian Rasulullah berkata, "Sesungguhnya tadi syaitan, jin mendatangiku menggangguku salat, sehingga ku laknat dia dengan laknatnya Allah Subhanahu wa taala." Iya. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ditanya oleh para sahabatnya, tapi beliau informasikan. Ketika Rasulullah SAW, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kebiasaan Rasulullah ketika beliau selesai salam, beliau menghadap kepada makmumnya. Namun pada hari itu Rasulullah tidak menghadap kepada makmum, beliau langsung pulang ke rumah. Ini kan di luar kebiasaan Rasulullah. Ya, ternukilkan kepada kita. Dan Rasulullah berkhutbah pada waktu itu, "Sesungguhnya aku tadi salat, teringat dalam salatku ada zakat atau sedekah yang belum aku bagikan, sehingga bersegeralah aku pulang." Diceritakan oleh Rasul.
Bahkan urusan pribadi beliau, urusan rumah beliau, urusan putri beliau, kalau memang seandainya itu sesuatu yang butuh untuk diinformasikan, akan diinformasikan. Rasulullah pernah berkhutbah suatu hari, ya, beliau mengkhabarkan ada orang-orang yang ingin melamar atau ingin agar putri-putri mereka dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib kan menantunya Rasulullah. Kan begitu kan? Jadi ada beberapa wanita yang ditawarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka minta izin kepada Rasulullah sebagai mertuanya Ali agar anaknya bisa dipoligami. Ini kan urusan keluarga kan? Urusan keluarga atau enggak? Urusan keluarga. Rasulullah jadikan khutbah. Rasulullah mengatakan la adzina laha, la adzina laha, la adzina laha. Datang orang-orang ingin melamar Ali bin Abi Thalib sebagai suami mereka. Aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya. 3 kali diulang oleh Rasulullah. Kecuali kalau seandainya Ali ingin menceraikan anakku, silakan dia, kemudian silakan dia ta'adud poligami, nggak urusan. Tapi kalau dia masih berstatus sebagai suaminya Fatimah, gak boleh dia poligami. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Fatimah ya bid'i minni atau bid'un minni. Fatimah itulah bagian dariku. Siapa yang menyakitinya, maka dia telah menyakitiku. Iya, dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan apa? Fatimah itu, ya, disebut oleh para ulama hikmahnya, Fatimah itu beliau salah satu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup di ketika Rasulullah masih hidup. Yang lainnya semua sudah meninggal. Sahabat saudara kandungnya sudah meninggal, semua sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Fatimah sebatang kara dengan Rasulullah. Sehingga jangan dibuat beban lagi kepada Fatimah dengan Ali poligami lagi. Setelah meninggal Fatimah, baru apa? Ali poligami. Tapi di masa hidup Fatimah, Rasulullah nggak memberikan izin kepada Ali poligami. Ini bukan angin surga ya buat ibu-ibu. Jadi ada kasus-kasus tertentu. Hukum poligami nggak terhapus tetap. Cuman ada kondisi-kondisi tertentu. Yang jelas Rasulullah nggak memberikan izin kepada Ali untuk menikahkan putri beliau. Sampai kalau dia ingin menikah lagi, ya silakan. Tapi ceraikan anak saya. Iya, karena dalam riwayat hadis lain yang disebutkan bahwasanya yang ingin dinikahkan dengan Ali itu adalah anaknya Abu Lahab atau anaknya Abu Jahal. Tapi muslimah. Dan Rasulullah mengatakan tidak akan mungkin anak seorang nabi itu apa? Bergandengan dengan anak musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara ilah yang disebutkan oleh para ulama. Jelas ya? Taib. Nah, kembali kita kepada masalah yang saya sebutkan tadi. Apa saja yang dibuat oleh Nabi SAW ternukilkan kepada kita. Rasulullah berapa kali beliau datang ke kuburan. Para sahabat berapa kali menyaksikan Rasulullah mengubur kubur. Tapi tidak ternukilkan Rasulullah memegang-megang apa? Wahai anakku. Nggak ada dipegang batu nisannya. Biasa saja. Faham ya? Sehingga apa saja yang ditinggalkan oleh Rasulullah dalam kondisi dan keadaan di situ mungkin Rasulullah melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya, dan peninggalan beliau kepada sunnah, meninggalkan beliau dengan perkara tersebut, itu bagian dari sunnah. Jelas ya? Jadi disunnahkan orang-orang ketika datang kuburan tidak memegang batu kuburan. Kenapa kita katakan sunnah? Karena Rasulullah meninggalkannya. Jelas ya? Nah. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan ini ada kaidah tersendiri. Ada kaidah tersendiri kapan sunnah terqiyah itu menjadi sunnah. Iya. Riwayatul tsaniyah, karena ada dari perkara yang Rasulullah waktu itu Rasulullah dihidangkan doba, Rasulullah tidak mau makan. Apakah kita mengatakan meninggalkan doba itu adalah sunnah, tidak perlu makan doba? Enggak. Ini perkara jibiliyah. Rasulullah enggak makan, tapi sebagian sahabat makan. Iya. Riwayat yang kedua, mungkin malam ini kita tidak terlalu panjang materinya, mungkin kita buka diskusi yang lebih panjang. Mungkin malam ini adalah malam terakhir pengajian kita, karena mungkin Ahad depan sudah malam tarawih ya. Atau kalaupun nggak tarawih ya persiapan menyambut bulan Ramadan. Ya. Riwayat yang kedua, anna lamasal qubur aw wada' liyat alaihi makruhun wa saraha Ibnu Qudamah bil mana min dzalik, kama qala Abu Hasan Az-Za'farani min asy-Syafi'iyah.
Riwayat yang kedua datang dari Imam Ahmad, memegang kuburan atau meletakkan tangan adalah perkara yang dibenci. Iya, dan di antara ulama yang menyebutkan ini adalah Ibnu Qudamah. Dilarang, enggak boleh. Ya, dan juga disebutkan dari ulama Syafi'iyah Abul Hasan Az-Za'farani. Ya, ini riwayat yang kedua yang datang dari Imam Ahmad. Apa dalilnya? Dalilnya di antaranya disebutkan anna hadzal amal min al-bid'ah allati lam tarid bih sunnatu wa dzalika li anna tariqal qarbi taqif ala tawqif wa li hadza qala Umar fil hajar al-aswad laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabaltuka. Bahwasanya amalan ini adalah amalan-amalan yang baru yang tidak ternukilkan padanya sunnah, dan demikian itu merupakan jalan tariq, ya, sunnah itu atau jalan yang amal dilakukan oleh Rasulullah merupakan jalan yang itu bentuknya tauqifiyah. Kapan ada dalil kita buat, kapan tidak dalil tidak kita buat. Ya, karena ibadah itu dibangun di atas tauqifiyah. Di mana ada datang dalil, di situ kita berjalan. Di mana dalil berhenti, di situ kita berhenti. Itu namanya tauqifiyah. Iya. Walihadza qala Umar, oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Hajar Aswad, laula anni, kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku enggak perlu mencium kamu. Paham di sini ya? Kalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku enggak perlu cium kamu. Paham di sini? Iya, jadi ibadah itu tauqifiyah. Kenapa Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad? Karena beliau melihat Rasulullah menciumnya. Kenapa beliau tidak mencium rukun Yamani? Karena beliau tidak melihat Rasulullah menciumnya. Kenapa beliau tidak mencium maqam Ismail, maqam Ibrahim? Kan di Ka'bah itu kan ada maqam Ibrahim. Kemudian ada Hijr Ismail. Kau ada rukun Yamani. Kenapa hanya Hajar Aswad saja dicium? Karena aku melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad. Tapi kalau seandainya aku melihat Rasulullah mencium maqam Ibrahim, aku juga akan cium. Tapi aku nggak lihat Rasulullah mencium. Menunjukkan apa? Ini namanya tauqifiyah. Di mana ada dalil, di situ kita jalan. Di mana dalil berhenti, di situ kita berhenti. Itu maksud ucapan Syekh rahimahullah. Walaysa fil lamsil qubur halus salam alaihi tauqif. Dan tidak ada dalam menyentuh kuburan, ya, ketika kita mengucapkan salam itu tidak ada dalil datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga sedikit lagi. Anna hadal min adati ahli kitab minal yahudi wan nasara fatujib mukhalafatuhum. Karena amalan ini mengusap-ngusap, memegang, ya, ini adalah dari kebiasaannya ahlul kitab, dari orang Yahudi dan orang Nasara, dan kita wajib untuk menyelisih mereka. Apa saja, nggak boleh kita sama dengan mereka. Walaupun terkadang dari sisi ibadah, contoh ya, orang-orang Yahudi mereka puasa atau tidak? Mereka puasa. Apa dalilnya mereka puasa? Jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Berarti orang-orang sebelum kita mereka berpuasa. Iya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, faslun bainana wa baina siyamihim baina siyam ahlil kitab aklatus sahar. Perbedaan di antara puasa kita dengan puasa mereka ahlul kitab adalah makan sahur. Jadi mereka puasa, kita juga puasa. Mereka menahan lapar dan haus, kita juga menahan lapar dan haus. Nah, supaya nggak sama dengan mereka, kita makan sahur. Bisa difahami ya? Jadi pokoknya nggak boleh sama dengan mereka, nggak boleh sama. Apa saja harus kita selisihi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata pada puasa Ashura, orang Yahudi kan berpuasa Ashura tanggal 10 Ashura kan. Rasulullah mengatakan, nanu haqqu bi Musa, kami lebih berhak kepada Musa dibandingkan kalian. Karena orang Yahudi berpuasa tanggal 10, Rasulullah berkata, kalau seandainya saya hidup tahun depan, saya akan berpuasa pada tanggal 1 hari sebelumnya. Pokoknya nggak boleh sama mereka, nggak boleh sama. Tapi hari ini umat Rasulullah berusaha untuk supaya bisa sama dengan mereka, nggak mau ketinggalan. Mereka ada hari kelahiran Nabi mereka, kamu nasyid. Mereka ada hari peringatan kenaikan Isa al-Masih, kamu pina. Pokoknya nggak mau ketinggalan. Apa yang mereka buat, kita juga harus buat. Apa yang mereka lakukan untuk Nabi mereka, kita juga harus, nggak boleh kalah. Bisa difahami ya? Nah, demikianlah pengkhabaran yang dikhabarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, yang keempat,
anna lamasal qubur aw wada'iyat alaihi dari'atun ila ta'dhimi wa tamassuh bihi wa dhalika dari'atun ila syirki fa hurrima saddan li dari'ah. Karena menyentuh kubur atau meletakkan tangan di atas kuburan ini sebagai bentuk untuk menutup pengagungan kepada kubur. Ya, karena mengagungkan kubur itu kita khawatirkan akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Lagi-lagi saya ulangi kembali, saya pertegas, jangan nanti orang salah faham, urun ma kubu pi ka kafe. Saya enggak bilang gitu. Ya, urun ma kubu pi ka syirik. Saya enggak bilang begitu. Saya bilang ini amalan, bukan saya bilang, ini syekh yang mengatakan. Amalan itu tidak disunahkan karena Rasulullah tidak berbuat, karena kita khawatirkan kalau seandainya nanti setiap ke kuburan kita sentuh kuburnya, kita sentuh, kita khawatirkan ini akan bentuk pengagungan kepada kubur yang suatu saat nanti kubur ini apa? Lah yang akan begini dan begini. Bisa difahami? Pokoknya betul takir bajar kumat kuburan pulih tapi pasti ada sesuatu dengan kubur nih. Kan gitu. Namanya syaitan, terkadang dibuat was-was. Faham ya? Lagi-lagi saya katakan, saya nggak pernah mengatakan orang pegang kuburan kafir. Saya nggak pernah mengatakan demikian. Siapa yang menisbatkan kepada saya, dia telah berdusta. Tapi zari'ah, orang ada seseorang laki-laki melihat perempuan yang bukan mahramnya. Ini kan apa namanya? Jalan kepada perzinaan kan? Kita kata nggak dia berzina, kamu berzina. Kita nggak mengatakan dia berzina, tapi ini jalan menuju kepada perzinaan, bukan zina. Jalan menuju kepada perzinaan. Bisa difahami? Dan pendapat yang sahih wallahu alam bisawab, menyentuh memegang kuburan adalah perkara-perkara baru yang tidak ada ya dalil dalam syariat dan tidak boleh diyakini itu adalah bagian dari syariat, karena sesuatu yang itu kalau dikatakan bagian dari syariat pasti akan datang kepada kita dengan jelas dan gamblang. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Mungkin ada beberapa saat ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Sudah adzan belum? Baik, kalau tidak ada bonus buat saya. Tinggal 5 menit lagi. Baik, kalau tidak ada, saya baca tanggung ya. Biar waktu 5 menit bisa kita mengambil manfaat dari ucapan Syekh rahimahullah. Baik, saya baca sedikit lagi. Kata Syekh rahimahullah, wa dzalika lima taqaddam min anna tariqul qurb wat ta'at huwa an-nass wa la nass fi dzalik fayabqa al-hukmu 'ala al-asl wa al-hadar li'anna dalil al-qawl al-akhar dha'if la yasluh lil istidlal bih. Ayo li rahimani wa rahimakumullah. Iya, perlu untuk pahami di dalam permasalahan ya sebuah amalan yang itu adalah amalan yang harus kita tinggalkan, bukan ditanya apa dalilnya mau tidak boleh menyentuh kuburan, apa dalilnya, nggak boleh. Ya, dalam perkara-perkara yang seperti ini tidak ditanya apa larangannya. Bisa difahami? Saya pernah menyampaikan di masjid ini ataukah di masjid yang lainnya. Ya. Misalkan di tahun 2019 ini kita mau buat haji di Aceh. Buat haji di mana? Di Aceh. Kita buat Ka'bah, kita buat Arafah, ada Musdalifahnya, ada Minanya. Ya, nanti kita buat jamarat tempat lempar jamarat. Gampang kan, tinggal dibuat saja. Boleh enggak kira-kira? Boleh atau enggak? Boleh enggak kita buat haji di Aceh? Enggak boleh. Kemudian kalau ditanya apa dalilnya enggak boleh buat haji di Aceh? Antum punya dalil enggak boleh buat haji di Aceh? Apa dalilnya? Apa kira-kira jawabannya? Dalilnya enggak ada dalil. Jadi enggak ditanya apa dalilnya enggak boleh haji di Aceh. Ya, jawabannya adalah karena tidak adanya dalil. Jadi ketika ditanya kenapa tidak boleh kita memegang kuburan, ya karena tidak ada dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya.
Rasulullah SAW tidak menganjurkannya, dan para sahabat juga tidak pernah menukilkan kepada kita Nabi SAW memegang apa? Memegang kuburan tersebut. Bisa difahami. Jadi dalilnya karena tidak adanya dalil. Bisa difahami? Maka kata Syekh rahimahullahu taala di sini, min anna tariqul qurb wa ta'ah, bahwasanya ketaatan ya dan sesuatu yang dilakukan untuk pendekatan kepada Allah itu harus ada nasnya. Dan sesuatu perkara yang itu ada dalam Islam pasti nasnya itu jelas terang benderang, gak mungkin tersembunyi. Pasti akan ada di Sahih Bukhari, pasti akan ada di Sahih Muslim, pasti akan ada di Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, pasti ada. Ya, nggak mungkin tiba-tiba ada orang mengaku ada hadis-hadis itu disimpan oleh guru-guru kami di sini, oleh kiai-kiai kami di Aceh yang nggak diketahui oleh sahabat Nabi. Ini nggak mungkin, ini mustahil. Jadi hadisnya disimpan, nggak mungkin. Kenapa saya katakan nggak mungkin? Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta yati amrullah. Terus menerus akan ada daripada umat ini yang mereka berada di atas kebenaran, mereka berada di atas al-haq, mereka berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Jadi nggak mungkin sunnah Rasulullah itu nggak diketahui oleh masyarakat di Aceh, nggak mungkin. Karena itu pengkhabaran yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan itu semuanya masuk dalam keumuman firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan agama ini dan kami pula yang menjamin penjagaannya. Ketika dalam Al-Quran tidak ada satu huruf pun yang tersisa dari Al-Quran, tidak ada perbedaan di antara panjang dan pendek, semuanya sama. Urutan Al-Quran dari awal Quran sampai akhir Al-Quran, kemanapun antum pergi urutannya semua sama. Maka begitu juga dengan hadis Rasulullah SAW. Apa yang berlaku pada Al-Quran semua berlaku kepada hadis, karena Rasulullah mengatakan, utitul Quran wa mithluhu ma'ah. Diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengannya. Apa itu? Sunnatin Nabi. Jadi apa yang saja yang terjaga dari sunnah Nabi itu juga terjaga. Apa yang saja terjaga dari Al-Quran begitu juga terjaga dalam sunnah Rasulullah SAW. Sehingga jangan sampai kita berjalan seperti jalannya Syiah. Karena orang Syiah berkata Al-Quran yang dipegang oleh muslimin hari ini masih ada beberapa juz yang tersimpan oleh kami yang enggak diketahui oleh mereka. Nah, kalau orang Syiah bilangnya Quran, kita bilangnya hadis. Ada hadis-hadis Nabi yang diketahui oleh ulama-ulama kami, oleh kiai-kiai kami, nggak diketahui oleh kutubus sittah. Ini aneh. Faham? Ada sisi keserupaan di sini. Bisa difahami? Nah, wallahu taala alam. Besok mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, mensucikan jiwa kita agar bagaimana masuk bulan Ramadan kita bisa maksimal sebaik mungkin untuk beribadah di bulan Ramadan, dan tidaklah keluar dari bulan Ramadan kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.